Halo Moxmania semuanya, kembali lagi dengan Volken di sini. Akhirnya Samsung membawa generasi baru bagi jajaran Galaxy A series-nya dengan menghadirkan Galaxy A51 dan A71 yang pertama membawa desain punch hole di layarnya untuk Galaxy A series. Ada juga beberapa yang diperbarui yaitu dari chipset dan peningkatan di sektor kameranya. Serta nggak itu aja, Samsung juga menerapkan antarmuka terbaru di Galaxy A51 dan A71 ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Galaxy A71 menurut Revolmox. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah berupa loncengnya juga ya. Oke, let's check it out. Pertama kita bahas dari desainnya dulu deh. Untuk desainnya ini tidak ada yang istimewa untuk tampilan bodi belakangnya. Tampilan ini sama persis dengan A51, hanya saja sedikit lebih besar. Jika dibandingkan dengan A70, ukurannya juga sedikit lebih ramping meskipun memiliki ukuran layar yang sama. Dan bahkan untuk bodinya ini ketika digenggam terasa tidak terlalu besar dan masih nyaman jika dimasukkan ke dalam celana. Karena di A71 ini memiliki ketebalan yang sangat tipis, hanya 7,9 mm. Dan untuk casing belakangnya terbuat dari bahan plastik atau campuran antara kaca dan plastik dengan memiliki motif diamond agar tidak monoton. Tapi desainnya ini tidak menambah kesan premium. Dan untuk layarnya, memang dari dulu hingga sekarang kita nggak usah bahas lagi soal layarnya Samsung. Memang untuk urusan layar, Samsung memang jagonya lah. Di segmen ini, Samsung memang memberikan kualitasnya di semua lini HP-nya. Samsung A71 ini membawa desain segar buat Galaxy A series, yaitu dengan memiliki layar Infinity O dengan ukuran 6,7 inci edge-to-edge yang disematkan teknologi terbaru yaitu panel Super AMOLED Plus. Ini adalah pengembangan terbaru dari Samsung yang membuat smartphone menjadi lebih tipis dan ringan serta warna yang dihasilkan pun lebih nyata. Apalagi kalau diajak buat keperluan gaming dan streaming film, jadi makin lebih asik lagi deh. Secara layarnya ini pun luas banget. Dan berbicara soal kamera, di Samsung A71 ini membawa setup kuat kamera yang nggak mau ketinggalan dengan kompetitor lainnya. Dengan masing-masing ukuran 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera ultrawide, 5 megapiksel kamera makro, dan 5 megapiksel kamera bokeh. Untuk masalah kameranya, A71 ini memakai sensor 64 megapiksel dari Samsung GW1, yang mana sensor ini sudah lebih dulu hadir untuk HP Realme XT, Realme X2 Pro, dan Redmi Note 8 Pro. Meskipun produk lain yang sudah memakai sensor ini duluan, baik Realme maupun Xiaomi sangat menonjolkan kemampuan kamera 64 megapikselnya. Sedangkan untuk Samsung A71 ini terkesan biasa saja. Bahkan untuk seri A71 ini lebih ditonjolkan ke fitur gamingnya. Bagaimanapun produsen smartphone punya strategi masing-masing. Kalau mau dibilang kamera 64 megapikselnya memang bagus, tapi menurut saya 4 kameranya ini lebih terkesan gimmick dan tidak menambah kinerja secara keseluruhan. Dimana kemampuannya ini bisa dilakukan dengan Galaxy Note 9 yang hanya memiliki 2 kamera belakang aja. Berikut beberapa sampel fotonya. Lanjut ke performa, kalau gua bilang untuk chipset yang dipakai di A71 ini yaitu Snapdragon 730G pada saat diajak main PUBG memang terasa smooth dan jarang terjadi ngeframe apalagi nge-lag. Soalnya di Snapdragon 730G memang mengoptimalkan sinyal terutama WiFi pada saat digunakan untuk keperluan gaming online. Apalagi di Samsung A71 ini menggandeng RAM sebesar 8GB dengan internal 128GB. Terus untuk masalah dayanya, Samsung A71 ini memiliki daya baterai 4500 mAh dengan fast charging 25 watt yang menurut saya ini sudah cukup untuk keperluan gaming. Apalagi kalau hanya untuk sosmed mah lebih dari cukup lah, sudah pasti awet deh. Kesimpulannya, kalau kalian ingin membeli untuk keperluan gaming, saya rasa ini terlalu overpriced. Tapi semua itu ditutupi dengan layar yang luar biasa bagusnya. Dan yang menjadi kekurangannya sih, menurut saya ada di kamera makro dan kamera bokeh yang hasilnya itu kurang tajam. Itu sih menurut saya, semuanya tergantung pada kalian ya. Oke, segitu aja dulu, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Revolmox. Volken di sini, ciao.